Bab 364. Aku tidak percaya padamu. Di depan rumah kayu, Lina terus menatap Mile. Dia tahu, pasti Mile yang melakukannya. Tapi dia tidak tahu mengapa Mile bisa membunuh Jamyer secara diam-diam. Metode ini terlalu aneh. Instruktur juga sangat bingung saat ini, bagaimana cara Mile membunuh Jamyer di depan mata semua orang. Perlu diketahui, meskipun lengan Jamyer telah patah, dia juga seorang master alam Archon sejati, dan juga di sekitarnya ada Lina dan yang lainnya. Misterius. Instruktur melirik Mile, aku akan menyerahkan masalah ini ke akademi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak terlibat. Alasan ikut campur sebelumnya adalah karena Mile terlalu sombong saat pertama kalinya, dan dia ingin menekan kesombongan Mile. Tapi sekarang, dia menemukan Mile di depannya terlalu misterius, dan jika dia terus ikut campur, mungkin akan merugikan dirinya. Para siswa yang datang ke Akademi Doi ini, latar belakangnya tidak sederhana. Melihat instruktur pergi, ekspresi Lina berubah. Instruktur tidak peduli dengannya dan menghilang langsung ke arah tidak jauh. Di depan rumah bambu, Fondri di samping Lina tiba-tiba menatap Mile dan berkata dengan dingin, "Mile, orang sombong sepertimu, hidup tidak akan lama, kamu." Mile tiba-tiba menunjuk Fondri, "Kemari pukul aku." Mendengar ini, wajah Fondri tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia hendak menyerang, tetapi Lina di sampingnya menghentikannya. Lina berkata dengan sungguh-sungguh, "Tunggu Scott selesai berlatih." Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, Hei, kenapa kamu hentikan dia? Jangan hentikan dia, biar dia kemari." Mile ye. Fondri memelototi Mile, ekspresinya agak mengerikan. Aura kuat tersapu dari tubuhnya, langsung mengenai Mile. Pada saat ini, Mile tiba-tiba bergegas ke depan, dan kemudian cahaya pedang menebas dari kepala Fondri. Boom! Aura yang dikeluarkan oleh Fondri langsung dihancurkan oleh pedang Mile, dan kemudian Fondri mundur dengan keras. Mile hendak menyerang lagi, tapi Lina dan yang lainnya tiba-tiba menyerang. Boom! Mile mundur beberapa kaki. Lina menatap Mile, "Mile, apa kamu pikir kamu bisa 1 lawan 10?" Mile tersenyum dan berkata, "Dengar nada bicaramu, kamu sepertinya akan bertarung dalam kelompok." Lina berkata dengan dingin, "Memangnya kenapa kalau bertarung dalam kelompok? Duel." Dia tahu betul, pada dasarnya tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa mengalahkan Mile secara pribadi. Mile tersenyum sedikit, memangnya kenapa jika pertarungan kelompok? Suara itu jatuh, 4 orang muncul di belakangnya, keempat orang ini adalah Geralt dan beberapa orang. Melihat Geralt dan yang lainnya, wajah Lina berubah dan hendak berbicara. Saat ini, Mile tiba-tiba bergegas maju, seberkas cahaya pedang langsung menebas ke arah Lina. Geralt dan yang lainnya juga langsung menyerang. Melihat adegan ini, Lina menyipit matanya sedikit dan hendak menyerang. Saat ini, tiba-tiba, napas yang kuat muncul di depannya. Boom! Kedua belah pihak langsung dipisahkan oleh aura ini. Mile dan yang lainnya berhenti, dan di depannya, seorang lelaki tua muncul. Orang ini adalah tetua utama. Melihat tetua utama, Lina dan yang lainnya buru-buru membungkuk. Tetua utama melirik Mile, "Ikut aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di samping Mile, Geralt berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye." Mile tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Setelah selesai berbicara, dia mengikuti. Segera, Mile mengikuti tetua utama ke aula Doi. Di aula ada beberapa orang, dan instruktur juga ada di sana.
Semua orang memandang Mile, ekspresinya tidak terlalu bagus. Setelah Mile datang ke Akademi Daoi, dia terlalu pandai mencari masalah. Tetua utama melirik Mile, bisakah kamu berhenti sejenak? Mile berkata dengan sedikit sedih, aku juga tidak ingin mencari masalah. Kamu tidak ingin mencari masalah? Tidak jauh, instruktur berkata dengan dingin, setelah memasuki lembaga internal, kamu akan membunuh seorang siswa di lembaga internal, kamu. Mile tiba-tiba menyela instruktur, kamu bilang aku membunuh seseorang, apakah kamu punya bukti? Instruktur berkata dengan suara rendah, tidak ada bukti, tapi, Mile, semua orang mengerti, bunuh atau tidak, kamu paling jelas. Mile berkata, aku tidak membunuh. Sudut mulut instruktur berkedut sedikit, dia akhirnya tahu apa arti berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Pada saat ini, tetua utama tiba-tiba berkata, Mile, aku memanggilmu kemari kali ini, ingin bertanya, bisakah kamu tenang sedikit? Mile tersenyum pahit, tetua utama, dunia bisa jadi saksi, mereka yang datang mencari masalah denganku dulu. Tetua utama tanpa ekspresi, jadi kamu bunuh pihak lawan. Sedikit pertarungan, sudah mau membunuh orang. Mile berkata, aku tidak membunuh orang. Tetua utama memandang Mile cukup lama, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jangan bicarakan masalah ini dulu, ada yang ingin aku tanyakan, apakah harta karunmu benar-benar kamu berikan kepada Kanza? Hati Mile membeku, masalah ini lagi. Dia mengangguk, jika tetua utama tidak percaya padaku, boleh periksa tubuhku. Periksa. Tetua utama melirik Mile dan sedikit mengangguk, baiklah, aku juga masih ingin memastikannya. Suara itu jatuh, kesadaran ilahi langsung jatuh pada Mile. Melihat tetua utama benar-benar memeriksanya, ekspresi Mile berangsur-angsur menjadi dingin, namun segera kembali normal. Segera, tetua utama mengerutkan kening, karena ekspresinya menyapu seluruh tubuh Mile dan tidak menemukan apapun. Setelah hening sejenak, tetua utama melirik Mile, ada tugas untukmu. Tugas. Mile sedikit membeku, lalu bertanya, tugas apa? Tetua utama berkata, pergi ke Gunung Tebing. Gunung Tebing. Mile sedikit bingung. Tetua utama berkata, ada banyak industri di Akademi Daoi, dan Gunung Tebing ini adalah salah satunya. Kami sebelumnya mendengar kabar bahwa Gunung Tebing memiliki 3 orang penjaga dan 2 orang siswa menghilang tanpa alasan, kamu pergi selidiki. Mile ragu-ragu, lalu bertanya, apakah ada keuntungannya? Mendengar ini, sudut mulut beberapa tetua mentor di aula sedikit berkedut. Tetua utama melirik Mile, tentu saja, jika menyelidiki dengan jelas dan menangani masalah Gunung Tebing, kamu bisa memasuki menara api ungu selama setengah bulan secara gratis. Mile mengangguk cepat, baik, aku akan pergi ke Gunung Tebing. Tetua utama mengangguk, turun. Mile berbalik dan pergi. Di dalam aula, tetua utama melirik Mile, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Instruktur di samping tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, tidak dapat disangkal bahwa orang ini sangat berbakat, bahkan di lembaga internal, dia berada di tingkat atas. Namun, kalian semua juga sudah melihat karakter orang ini. Dia benar-benar kepala duri, kalau dibiarkan, lembaga internal tidak akan damai, apalagi orang ini seperti ada konflik dengan Scott, takutnya akan ada pertarungan maut. Tetua utama mengangguk kecil, jadi aku memintanya untuk pergi ke Gunung Tebing, untuk meredakan konflik di antara mereka berdua untuk sementara. Di samping, seorang lelaki tua sedikit mengangguk, kepribadian orang ini tidak terlalu buruk, hanya pemarah, dan perlu dilatih. Bicara sampai di sini,
dia melihat ke arah tetua utama. Satu hal lagi, kami baru-baru ini menemukan bahwa ada beberapa master di sekitar Akademi Daoi, tetapi orang-orang ini disembunyikan. Jika tebakanku benar, mungkin datang karena Mile ini. Tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, apakah tahu kekuatan dari mana? Lelaki tua menggelengkan kepalanya, tidak tahu, mereka semua dalam kegelapan, tidak pernah muncul. Tetua utama terdiam sejenak, lalu berkata, untuk sementara waktu ini, lebih banyak perhatikan hal ini. Instruktur tiba-tiba berkata, sekarang semua orang di dunia luar berpikir bahwa harta itu ada di Akademi Daoi. Aku pribadi berpikir harusnya membiarkan Mile ini pergi. Tetua utama menggelengkan kepalanya, meskipun dia pergi, orang lain akan berpikir harta itu telah jatuh ke tangan Akademi Daoi, dan masalahnya adalah, harta itu tidak ada di tangan Akademi Daoi aku. Instruktur berkata dengan suara berat, masih di tangan Mile. Tapi tetua utama sebelumnya kamu. Tetua utama melihat keluar aula, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah Mile meninggalkan aula utama, dia mengangkat kepalanya dan menghadap ke langit. Hingga saat ini, dia belum menghubungi Lindsay dan Ladia, karena dia sekarang menemukan bahwa Akademi Daoi ini memiliki ketamakan terhadap menara penjara alam. Setelah beberapa saat, Mile menggelengkan kepalanya, sekarang dia hanya bisa mengambil satu langkah dan membuat rencana baru. Setengah jam kemudian, Mile meninggalkan Akademi Daoi dan pergi ke Gunung Tebing. Begitu Mile meninggalkan Akademi Daoi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, kembalilah. Suara Dewa Agung Erlu di lantai 2. Mile mengerutkan kening, kenapa? Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, rasakan sekeliling. Mile berhenti di tempat, dia merasakan sekitarnya untuk sementara waktu, tetapi tidak merasakan apa-apa. Mile sedikit bingung, tidak ada orang. Dewa Agung Erlu berkata, kamu tidak bisa merasakan orang, jadi apa artinya ini? Mendengar ini, wajah Mile menjadi serius, dia tidak menemukan siapapun, ini berarti kekuatan lawan jauh melampaui dia. Tanpa ragu-ragu, dia buru-buru kembali ke kota Daoi. Di dalam kota, Mile berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Agung Erlu, berapa banyak orang yang mengikutiku? Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, 6, salah satunya, kamu kenal, orang tua di aula sebelumnya. Tetua utama. Wajah Mile berangsur-angsur menjadi dingin, pihak lawan sama sekali tidak mungkin melindunginya. Di tempat, Mile berdiri cukup 0p lama, setelah beberapa saat, sudut mulutnya sedikit terangkat. Setengah jam kemudian, Mile meninggalkan kota Daoi, tetapi dia tidak pergi terlalu jauh. Segera, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di depannya. Lelaki tua berjubah abu-abu melirik Mile, dan hendak berbicara. Saat ini, Mile tiba-tiba berkata, kamu datang untuk harta karun itu, kan? Lelaki tua berjubah abu-abu sedikit terkejut, tetapi pada saat ini, Mile berkata lagi, kamu sudah terlambat. Lelaki tua berjubah abu-abu sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mile berkata dengan suara rendah, harta karun itu sudah jatuh ke tangan orang lain, jadi kamu terlambat. Lelaki tua berjubah abu-abu menyipitkan matanya sedikit, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Mile tersenyum dan berkata, mengapa tidak percaya? Orang tua berjubah abu-abu mencibir, bagaimana kamu bisa memberikan harta karun ini kepada orang lain? Lagi pula, jika kamu memberikannya kepada orang lain, bagaimana mungkin pihak lawan masih membiarkanmu hidup? Mile menghela nafas dengan suara rendah, itu karena harta karun ini terlalu berharga, jadi aku memberikannya kepada orang lain. Aku yang sekarang,
terlalu lemah. Memiliki harta karun ini bukanlah berkah sama sekali, tetapi kutukan. Jika tidak percaya, seranglah. Lelaki tua berjubah abu-abu menatap Mile cukup lama, lalu berkata, di tangan Akademi Daoi. Mile terdiam. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu berangsur-angsur menjadi dingin. Benar atau tidak? Mile tidak berbicara. Orang tua berjubah abu-abu menatap Mile cukup lama, dan akhirnya kesadaran ilahi jatuh pada Mile, dan Mile tidak ada perlawanan. Segera, melihat Mile luar dan dalam, termasuk cincin penyimpanan. Tidak ada apa-apa. Melihat adegan ini, wajah lelaki tua berjubah abu-abu tenggelam. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah abu-abu menatap Mile. Aku tidak percaya padamu. Mile berbalik dan berlari sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia berlari kembali ke kota Daoi. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tercengang. Bersambung.